Ketika Ungke sampai di pelabuhan Tanjung Priuk, baru pertama dia di Jakarta, langsung diajak pasiar di kota Jakarta, khususnya di Blok M. Waktu itu tahun 90-an akhir itu ramai sekali di Jakarta. Pergilah Ungke diantar oleh saudaranya, naik Patas 38, melewati Gatot Subroto. Waduh, gedung-gedungnya tinggi. Pulang, ditanya sama tantenya di Tanjung Priuk, bagaimana Ungke, yang kamu lihat di Jakarta apa? Waduh, luar biasa. Gedung-gedungnya tinggi, orang banyak, rame sekali. Waduh, cantik-cantik, ketemu artis ganteng-ganteng. Wah, Jakarta luar biasa. Oh, begitu dong. Aduh, cuma tante, payan loh. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Rupanya naik Patas 38 Tanjung Priuk, Blok M itu dia tidak dapat tempat duduk, full terus baik pergi maupun pulang. Wah, zaman dulu Jakarta memang ramai sekali. Di zaman Pak Harto itu jadi presiden. Saudara-saudara, itu Ungke tadi, dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Saya mau berkata kepada kita, dalam memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada tahun 2026, perlu kita hikmati, perlu kita hayati tentang historis agung, historis sakral kenaikan Yesus, bahwa dia naik, dia pergi duduk di sebelah kanan Allah. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan saat ini, bahwa ketika Allah berkontekstual dari sorga ke muka bumi ini, ke dunia ini, dari logos menjadi sarks, ya, dari Allah menjadi manusia, saudara-saudara, dia disaksikan oleh malaikat sorga. Baik dia datang maupun dia naik, ada malaikat sorga yang menjadi saksi. Jadi sorga yang menyaksikan. Jadi ini bukan satu peristiwa biasa-biasa saja. Allah pencipta langit dan bumi yang bertakhta dalam kerajaan sorga mengutus malaikatnya untuk menjadi saksi kepada strata yang paling bawah, kepada para gembala-gembala yang ada di padang Efrata yang sementara mengembalakan domba. Datanglah malaikat pada suatu malam, hai kamu para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dialah Kristus Tuhan, dijelaskan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Sorga menyaksikan. Demikian dia naik ke sorga, malaikat juga menyaksikan, dan malaikat menyampaikan satu berita kepada orang-orang Galilea. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-11, hai orang Galilea, mengapa kamu melihat dia naik ke sorga? Dia ini yang naik ke sorga ini akan datang juga pada hal yang sama, sebagaimana dia naik, dia juga akan turun dari sorga. Dia dari sorga turun ke muka bumi, kembali lagi ke asalnya. Jadi Yesus ini bukan datang dari dunia, tapi dia berasal dari sorga. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus tahun 2026 ini, marilah kita semua memandang ke belakang mengenai sejarah agung ini, bahwa untuk apa dia naik ke sorga. Billy Graham berkata, di manakah sorga itu? Agnes Monica dalam lagu, di mana tempat surga itu? Wah, lagu itu saya dengar merinding juga dulu ya. Orang bertanya, di manakah sorga itu? Billy Graham berkata bahwa
Di mana Yesus berada, disitulah sorga. Sorga itu terletak jikalau Yesus berada, disitulah sorga. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama mulai, jangan kamu gelisah, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali. Jadi dia berita tentang kedatangan Yesus merupakan satu aksioma teologi Kristen yang luar biasa pasti. Agama lain juga mengesahkan, melegalisasikan bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang adil. Apalagi kita orang Kristen. Itu sudah tertulis dalam Alkitab jelas bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itulah dia akan datang kembali. Bukan teologi Paulus yang menyampaikan saja dalam surat Tesalonika, oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Revelation of God. Allah menyatakan diri dalam satu pernyataan. Dituliskanlah kitab Wahyu dalam pemenjaraan Rasul Yohanes, tetapi ada kemuliaan yang turun. Demikian kalau kita ada menghadapi masalah, kadang saudara justru di situ Allah ingin membuka rahasia. Ada apokalipsis, hal yang dibukakan, yang terselubung itu dibukakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentang makna yang pertama. Yesus pergi supaya dia sediakan tempat bagi kita, sebab di sana banyak tempat yang akan dia sediakan, dan dia akan datang kembali membawa kita ke tempat itu yang dia sudah sediakan, yang kita percaya itu sudah tersedia bagi kita, saudara-saudara. Dan yang kedua, Yesus naik ke sorga adalah dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Orang bertanya, apa sih Roh Kudus itu? Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya berdiri menyampaikan lewat media juga saat ini, terobosan breakthrough bukan saja dalam batas-batas teritorial distrik, tetapi sampai ke ujung bumi. Peran media sosial juga ini berperan sekali untuk penerobosan, satu penetrasi yang melampaui segala batas-batas yang dibangun oleh manusia, sampai ke ujung bumi. Kiranya berita ini juga sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kita. Jadi kalau enggak Roh Kudus turun, maka tidak ada kuasa bagi kita, bagi gerejanya. Kita harus syukuri. Apa itu kuasa? Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kuasa itu adalah dunamis ditulis. Dunamis ini punya pengertian mujizat, punya pengertian kuasa, kebolehan, kemampuan, ability. Jadi kita ada kemampuan, gereja ada kemampuan, akan menyertai kita di dalam pelayanan, seluruh aspek pelayanan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus, saya percaya kita nggak akan sanggup. Lebih daripada itu juga, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar pengaruh, Roh Kudus bukan sekedar energi atau kekuatan yang diberikan kepada kita manusia, tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah oknum Allah. Dia adalah salah satu dari 3 persona, hipostasis, ketritunggalan Allah. Dia oknum Allah. Dia melindungi, dia membimbing kita, dia menolong,
Dan Yesus pergi, Roh Kudus diberikan, Dia curahkan kepada kita semua. Makanya jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan bait Allah, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan doa perkumpulan 10 malam, supaya kita diperingati. Roh Kudus sudah turun. Sejak Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 4 dan seterusnya. Ada 17 bahasa di kamar loteng Yerusalem. Kita memperingati. Tetapi saya mau tantang kepada saudara. Pertanggungjawabannya adalah, sudahkah kita merespon selalu, senantiasa? Roh Kudus bisa datang, bisa juga pergi. Dia datang dan dia hilang dari kita, bisa saja. Tuhan mau kita konsisten, terus menerus, continue, terus menerus sampai Dia datang. Pelita itu harus menyala bagi gereja yang bijaksana, bagi 5 gadis yang bijaksana. Pelitanya menyala terus, sebab ada minyak. Ini Roh Kudus juga bicara minyak yang selalu ada di dalam pelita kehidupan kita, pelita kehidupan perjalanan gereja kita, gereja universal, gereja lokal, gereja secara pribadi lepas pribadi. Individu kita ini adalah gereja Tuhan. Ini pelita ini harus ada minyak supaya terus menyala, menyambut kedatangan Tuhan Yesus.